Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di awal-awal surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berbicara dengan para malaikatnya, malaikat itu senantiasa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara dengan para malaikatnya, apa kata Allah? Inni ja'il. Ja'il itu aku akan menjadikan fil ardi khalifah, di bumi khalifah. Khalifah apa arti khalifah? Khalifah itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata khalfun. Khalfun apa arti khalfun? Kita yang ada di tanah haram, di tanah Arab tentunya tahu sedikit bahasa Arab lah. Di depan arti bahasa Arabnya adalah amam, di belakang artinya khalfun, di kanan yamin, di kiri yasar. Itu ada di antara bagian daripada bahasa Arab. Nah, dikala kita menunjuk ke arah belakang, itu artinya khalfun. Kalimat belakang, kenapa ada belakang? Karena ada yang di depan. Kalau tidak ada di depan, maka tidak ada di belakang. Sama dengan kalimat kaya dan miskin. Kenapa ada orang kaya? Karena ada orang miskin. Kenapa ada orang miskin? Karena ada orang kaya. Kenapa ada di belakang? Karena ada depan. Kenapa ada depan? Karena ada di belakang. Bisa dipahami? Itu makna daripada khalfun. Nah, dari kalimat khalfun ini diambil kata-kata khalifah. Kenapa disebut dengan khalifah? Contoh misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa gelar Abu Bakar As-Siddiq? Apa gelarnya? Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu panggilannya, itu gelarnya. Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, apa gelarnya? Gelarnya adalah Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar disebut dengan Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di awal-awal dipanggil dengan Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Bakar disebut dengan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa arti khalifah? Hukum asalnya secara bahasa di belakang, karena beliau berada di belakang Nabi. Artinya karena beliau menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Dan Umar kenapa disebut dengan Khalifati Rasulullah? Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berada di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dari situlah disebut dengan khalifah. Arti khalifah artinya adalah yang menggantikan. Artinya ada yang digantikan dan ada yang menggantikan. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kita kembalikan kepada firman Allah agar kita tahu maknanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi khalifah. Kenapa Allah menyebutkan aku akan menjadikan di bumi khalifah? Berarti ada tak tidak yang digantikan? Ada tidak yang menggantikan? Ada. Kita sebagai manusia adalah yang menggantikan, dan makhluk yang sebelumnya adalah yang digantikan. Paham sampai di sini? Betul paham nih? Paham? Baik. Paham tidak paham kita lanjutkan. Kemudian ikhwanul Islam, artinya Allah mengatakan aku akan menjadikan di bumi pengganti. Artinya ada yang diganti, agar kita tahu ternyata di bumi Allah sebelum kita sebagai manusia sudah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan khalifah. Itulah makna daripada khalifah. Yakhlufu ba'duhum ba'dha, yang saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika malaikat mendengarkan kalimat ini, apa buktinya bahwa sebelum yang namanya manusia sudah ada makhluk sebelum kita? Kalimat yang diungkapkan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla, qalu, apa sambungannya? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Ini kalau kita lihat bahasanya, ikhwatul Islam, kenapa malaikat berani mengatakan kalimat seperti ini? Apakah manusia sudah ada di kala malaikat mengatakan seperti ini? Sudah ada atau belum? Belum. Nabi Adam pun belum ada. Karena ini sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi kenapa malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang akan melakukan kerusakan
dan menumpahkan darah di sana. Kami yang selalu memujimu dan menyanjung dirimu ya Allah, cukup kami sebagai hambamu. Itulah makna kalimat yang diucapkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa malaikat berani mengatakan kalimat seperti itu? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang melakukan kerusakan? Padahal manusia yang diciptakan itu belum ada. Nabi Adam pun belum ada pada waktu itu. Tapi malaikat sedang mengatakan, apakah engkau akan menciptakan orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena dari pengalaman sebelumnya. Berarti makhluk sebelum yang namanya manusia di bumi, mereka melakukan kerusakan, mereka menumpahkan darah. Karena itulah malaikat berani. Tidak mungkin malaikat berani mengatakan sesuatu yang mereka tidak tahu. Kenapa tiba-tiba Allah mengatakan, aku akan menciptakan khalifah? Kemudian mereka langsung mengatakan, engkau akan menciptakan orang yang akan menumpahkan darah. Itu bahaya ikhwatul Islam, melakukan kerusakan. Tidaklah malaikat mengatakan seperti ini kecuali sebelumnya itu yang terjadi di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang selalu memujimu, menyanjungmu, mensucikan engkau ya Allah. Kami yang tidak akan pernah berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Seolah-olah itu yang disebutkan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Apa sambungannya? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada yang hafal surah Al-Baqarah? Inni a'lamu. Aku, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, aku tahu, kalian tidak tahu. Karena yang namanya manusia itu belum ada. Dan aku tahu, kalau aku ciptakan mereka, aku tahu bagaimana keadaannya. Itulah yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.